Beda sekali antara membangun dengan kemajuan. Ini adalah sebuah kalimat yang seakan membentak saya. Ini adalah percakapan dalam bahasa Inggris dengan mitra saya, si bule tua melalui Skype sore kemarin. Saya pun ingin memastikan maksudnya apa dari kalimat tersebut. Maksud kamu apa? Bisa dijelaskan? Begini, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun infrastruktur. Iya, benar itu membangun. Namun jangan kamu bilang bahwa membangun itu memajukan Indonesia. Gila kamu. Tujuan membangun infrastruktur kan untuk kemajuan ekonomi. Demikian saya berargumen. Oh, belum tentu begitu. Kamu harus melihat bagaimana dalam tanda petik cara Indonesia membangun dan dengan siapa dalam tanda petik membangunnya. Demikian dia mencoba menjelaskan arah bicaranya. Saya mau menjelaskan sedikit pengandaian. Jika dalam rumah tangga katakan kamu memiliki penghasilan 10 juta satu bulan. Lalu kamu mau membangun kamar tambahan dan ingin membeli satu mobil lagi untuk kebutuhan keluarga. Kamu menggunakan pinjaman bank. Intinya kamu pakai duit orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan tetap tadi? Kamu ternyata hanya bisa membayar cicilannya saja. Pokoknya tidak bisa. Kamu berharap kamar tadi kamu sewakan, dikoskan, dan mobil tadi diusahakan ke GrabCar, online transportation. Bagus bukan rencana tersebut? Tapi bisnis bukan ilmu pasti di ruang hampa. Apa yang terjadi kalau tidak ada penyewa kamar tersebut sebagai kos-kosan? Apa yang terjadi kalau setoran transport online tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan yang 10 juta tadi dibayarkan hanya bunganya saja. Pokoknya tidak akan sanggup terbayarkan. Kita terus menggantung harapan bahwa kosan akan terisi dan transportasi online akan meningkat hasilnya. Anda benar membangun tapi belum tentu membuat maju perekonomian rumah tangga. Paham? Demikian kalimatnya menekan saya. Mengapa saya merasa tertekan? Karena saya mengharapkan usulan bisnis dan dana budget yang saya ajukan kepadanya diterima olehnya. Dalam kondisi sulit mencari modal di tanah air, maka menggunakan dana pihak luar adalah salah satu solusi yang saya pikirkan. Bayangkan dalam 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan kredit turun begitu tajam di Indonesia ini. Membuat sulit bisnis berkembang. Bank biasanya belasan persen per tahun tumbuhnya penyaluran kreditnya. Alias kalau tahun lalu 1 triliun, tahun ini ya 1,15 triliun. Ini pengandaian ya. Namun sejak 2014 tumbuh kredit turun yaitu 11,58%. Lalu di 2015 turun ke 10,44%. Tahun 2016 turun lagi ke 7,87. Dan tahun 2017 turun hanya 4,18%. Di sebuah syarat ekonomi ingin tumbuh di atas 7% per tahun ekonomi nasional, maka kredit dikucurkan harus double, minimum 15%. Ini semua terjadi karena dana bank banyak kepake proyek jangka panjang. Jadi kering dana untuk UKM dan sejenisnya. Jadi sarannya bagaimana untuk kemajuan Indonesia? Saya bertanya lagi kepadanya. Dia jawab, kalau usulan kamu tentang TINA, there is no alternative, tidak dijarankan. Sarankan ekonomi Indonesia untuk memakai TIARA, there is a real alternative. Ada yang ingin tahu apa itu TIARA? Akan dijelaskan pada video selanjutnya.